Nah, ini seru nih kita bicara tentang pelaksanaan PON kali ini. Setelah ditunda tahun 2020 kemarin akhirnya Ya, tahun 2021 ini bisa dilaksanakan dan ya, uh, saya pikir PON ini akan membawa banyak dampak positif untuk Papua dan juga untuk Indonesia. Baik untuk Papua sendiri seperti ada kemajuan infrastruktur, kemudian ya itu seperti yang kita lihat. Jadi ada banyak sekali ya, kemajuan infrastruktur seperti pembangunan venue PON seperti Stadion Lukas NMB, kemudian ada ya, beberapa venue lain yang terlihat bertaraf internasional. Bahkan di Indonesia pun stadion-stadion seperti Lukas NMB ini kan masih ya, jarang. ya, Ini kan betul. venue-nya internasional sekali dan ini membawa dampak yang positif dan dapat merubah wajah Papua bahwa yang selama ini Papua dikenal sebagai daerah konflik itu ternyata salah. Ya. Papua sekarang wajahnya dengan infrastruktur yang baru ini menjadi terlihat lebih keren, lebih Ya. damai dan Ya. semoga kita harapkan pelaksanaan PON ini bisa jalan sesuai dengan harapan kita bersama. Itu Mbak. PON ini kan akan menghadirkan saudara-saudara kita dari berbagai provinsi di Indonesia datang ke Papua. Karena selama ini Papua kan dikenal sebagai daerah konflik, Papua dikenal sebagai daerah yang selalu ada permasalahan yang ya banyak sekali anggapan-anggapan terkait dengan Papua. Nah, dengan dilaksanakannya PON Papua kali ini dapat menunjukkan kepada Indonesia, kepada dunia internasional bahwa Indonesia itu satu di dalam perbedaan yang ada. Kita itu bisa bersama-sama, bisa melakukan satu aktivitas yang besar secara bersama-sama dan kali ini membuktikan bahwa dari berbagai latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, ras yang berbeda, tetapi kita bisa melaksanakan PON di Papua dan saya pikir itu membawa dampak positif. Jadi nilai persatuan itu besar sekali. Dan ya itu, kita harapkan semoga PON ini bisa berjalan dari awal sampai akhirnya sukses agar ya itu nilai kesatuan itu bisa tercermin di dalam PON ini sehingga ya kita sebagai tuan rumah, orang Papua sebagai tuan rumah pun ya kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Kita harus tunjukkan kepada saudara-saudara kita yang nanti datang ikut bertanding maupun yang nanti akan datang untuk menonton bahwa ya kita tuan rumah yang baik. Kita menunjukkan itu, kita harus tunjukkan bahwa ya kita siap menerima dan kita siap menjunjung tinggi rasa persaudaraan yang ada. Jadi ya walaupun ini dalam sebuah pertandingan tetapi ya kita harus tetap terbuka untuk siapapun bisa menang di sini. Walaupun ini Papua ya siapapun bisa menang. Mengenai PON ke-20 di Papua, yang mana sebentar lagi akan diadakan PON 20 di Papua, tentunya merupakan momen bagus untuk mempersatukan masyarakat dan memperkuat persaudaraan. Tentunya sesuai dengan harapan Bapak Presiden, Pak Joko Widodo, beliau berharap bahwasannya PON 20 di Papua harus bisa meningkatkan persatuan dan mempererat persaudaraan dan solidaritas antar daerah. Kenapa? Karena PON yang ke-20 di Papua secara langsung membawa 4 macam pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan solidaritas antar daerah. Kenapa? Karena masing-masing daerah nanti pada ajang PON 20 di Papua itu akan mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk mengikuti PON di Papua tersebut. Jalin komunikasi yang produktif, komunikasi yang bersifat positif, dan bersifat membangun, dan saling bertukar pengalaman, serta saling mengenalkan nilai-nilai karakter daripada masing-masing budaya yang ada di daerah itu, sehingga di situ terjalin rasa kebersamaan, rasa persatuan, terlebih lagi adalah rasa persaudaraan yang mana memang Indonesia ini adalah negara yang kaya, yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda akan tapi tentunya tetap satu, yaitu Indonesia. Terus yang kedua itu terdapat makna pendekatan budaya. Di agenda PON di Papua tentunya merupakan momentum pendekatan dan pengenalan budaya Papua kepada nasional dan mungkin kepada dunia, supaya ciri khas dan budaya yang ada di Papua itu diketahui oleh seluruh Nusantara ini. Kenapa? Karena Papua adalah Indonesia. Dan yang ketiga adalah pendekatan kultural. Di acara PON
ke-20 di Papua itu memiliki makna pendekatan kultural. Tentunya yang diprioritaskan adalah dialog. Ya. Kenapa kok dialog? Karena pada saat PON di Papua itu memberikan nilai energi yang positif buat dialog ya, dialog yang aktif antara masyarakat Papua dengan masyarakat Papua, antara masyarakat Papua dengan masyarakat antar daerah di luar Papua, atau mungkin antara masyarakat dengan pemerintah, atau mungkin antara pemuda Papua dengan pemuda di luar daerah, yang mana saya yakin pemuda-pemuda di Papua itu sangat cerdas dan punya talenta-talenta yang bagus. Nah, supaya pemuda-pemuda yang ada di Papua itu dikenal oleh seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia mungkin ya, maka di situ dibutuhkan adalah pendekatan dialog, pendekatan kultural yang memprioritaskan kepada dialog yang produktif ataupun yang positif. Yang keempat adalah pendekatan kesejahteraan. Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Papua. Dengan momentum PON di Papua, maka akan membawa pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua khususnya dan bagi seluruh Indonesia. Kenapa? Karena dalam hal ini tentunya yang ditunggu-tunggu adalah pemerataan dan percepatan pembangunan.